Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan tutorial kedua, yaitu dasar-dasar penggunaan komputer seperti penggunaan Microsoft Word untuk pembuatan laporan selama praktikum. Nah, untuk penggunaan ini kita hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu menggunakan Microsoft Word untuk membuat laporan. Baik itu laporan setelah praktikum ataupun sebelum praktikum, dan laporan untuk tugas besar nantinya. Pertama kita akan buka Microsoft Word terlebih dahulu. Tampilannya kan seperti ini. Terus kita mulai. Yang pertama kita perhatikan pada Microsoft Word, itu tergantung pada settingan Microsoft masing-masing pada laptop. Tapi sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu, karena pada Microsoft Word kita menggunakan kertas A4. Kita bisa lihat itu size kertasnya menggunakan A4. Orientasinya gimana, apakah landscape ataupun potret, dan kita akan menggunakan potret. Nah, setelah kita cek, maka kita akan bisa langsung membuat laporan. Nah, sebelum kita membuat laporan ini tersebut, kita akan adanya penggunaan margin 433, terus menggunakan cara memasukkan gambar nantinya, terus kita akan pilih line spacing, before after, insert caption, dan cara penamaan nantinya. Nah, yang pertama, ini yang dalam kotak ini kita sebut sebagai boundaries. Nah, cara menampilkan boundaries itu cukup gampang. Kita ambil file, kita ambil option, kita ambil advance, terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul show text boundaries. Jika ini tidak dicentang, maka kita akan centang, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul text boundaries seperti ini. Maka kita telah bisa untuk melihat pada penulisan laporan. Maka kita mulai pertama seperti nama, kelas, NIM, kita bikin seperti misalnya tugas praktikum 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk pada cara penggunaan Microsoft Word ini, settingan pertama itu pasti kita akan menggunakan dengan format Times New Roman dengan ukuran font 12. Kita bisa menggunakan Ctrl A untuk memblok semuanya. Kita ambil di sini, kita cari Times New Roman. Nah, kita ambil font Times New Roman, kita gunakan font 12 sesuai dengan standar 12. Nah, selanjutnya kita akan mencek untuk melihat apakah dari penulisan ini telah menggunakan before after 0 dan line spacing 1,5. Nah, ini bagian untuk melihat line spacing, line dan paragraph spacing. Kita menggunakan 1,5. Nah, untuk melihat before dan after itu 0, before after itu ialah biasanya letakkan pada Microsoft Word itu before sebelum dan sesudah after, atas dan bawah. Untuk melihat kita bisa menggunakan panah kecil di bawah ini untuk paragraph setting. Nah, kita bisa lihat before dan after. Di sini before 0, sedangkan after itu 8. Nanti kita akan bisa ubah ke 0 itu after. Maka before afternya telah menjadi 0 di sini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar dari tugas praktikum yang telah kita buka tadi. Nah, itu bisa kita ambil insert, pictures, this device. Terus kita cari tadi file ataupun folder yang kita bikin tadi. Nah, tadi saya bikinnya di D. Terus semester 1. Nah, kita akan masukkan flowchart terlebih dahulu untuk masukkan gambar ya. Nah, kita masukkan flowchart, terus nanti kita bisa setting di tengah. Terus untuk agar terlihat lebih rapi, kita bisa ambil feature format dan memberikan
Gambar ini itu berupa border di samping, kiri dan kanan, atas bawah, warna hitam. Dan jangan lupa mengubah warnanya juga dari warna hitam. Nah, ataupun kita juga bisa tidak memberikan border. Nah, kita juga bisa menghilangkan bordernya juga dengan no outline. Nah, seperti ini. Nah, pada penulisan format laporan itu kita akan menggunakan insert caption. Insert caption itu memberikan nama pada gambar. Nah, dengan cara kita akan klik gambar, terus kita klik kanan, kita ambil insert caption. Nah, ini juga ada nih, insert caption isinya. Lalu kita mensesuaikan label dan position. Kita ambil pertama itu ini karena telah ada beberapa bagian, tapi kita ambil satu contoh pada gambar satu. Jika tidak ada gambar ataupun masih kosong, kita bisa ambil di new label. Kita memberikan nama baru seperti gambar. Seperti ini. Terus kita bisa klik OK. Nah, tanggal otomatis akan jadi gambar satu. Nah, untuk pada penulisan gambar kita sesuaikan pada format. Nah, itu ada pada posisi above select item dan below select item. Nah, untuk above sendiri itu berada di atas, sedangkan below itu berada di bawah. Nah, untuk insert caption gambar kita letakkan itu di bawah. Kita tekan OK. Nah, kan seperti ini. Terus kita beri nama misalnya flowchart. Flowchart. Nah, dengan nama yang berbeda gitu. Terus kita ubah sesuai dengan peraturan tuh Times New Roman ukuran 12 di tengah dengan warna font itu warna hitam, tidak italic. Nah, seperti ini. Dan ini telah otomatis masuk pada insert caption. Selanjutnya, untuk pada praktikum nanti kita akan melakukan screenshot pada hasil praktikum. Nah, cara screenshot pada laptop itu berbeda-beda tergantung laptop. Ada yang di tombol menggunakan PRTSC, ada juga yang menggunakan Windows plus Shift plus S, dan ada juga yang menggunakan bawaan dari Windows Gaming atau Windows plus G. Nah, itu bisa, tapi mungkin untuk lebih hematnya mungkin cepat kita bisa menggunakan Windows plus Shift plus S, Windows. Maka kita akan bisa men-screenshotnya langsung seperti ini. Ataupun kita akan bisa men-screenshot outputnya langsung juga Windows plus. Nah, biasanya kalau kita setelah screenshot tersebut, biasanya itu akan tercopy pada keyboardnya dan bisa langsung kita paste dan akan langsung keluar gambar. Nah, kita mau memasukkan gambar dari codingan itu juga bisa. Nah, itu dengan cara kita buka file tadi, kita buka file. Biasanya itu letak akses screenshot itu berada di pictures. Terus kita bisa lihat dari hasil screenshot yang telah ada, karena file saya telah ada di sini, hasil screenshot. Terus kita bisa cari di sini, di bagian mana tadi, nah seperti ini. Nah, tadi kita bisa mengambil gambarnya dan kita masukkan ke dalam Word tadi. Nah, itu telah selesai membuat laporan. Oh ya, sebelum tadi kita lupa ternyata pada bukti laporan itu menggunakan margin 433. Nah, dalam pembuatan margin itu cukup gampang. Kita hanya bisa ambil dari margin langsung. Nah, biasanya pada Microsoft Word biasa hanya ada normal, narrow, dan moderate. Nah, kita gunakan 433 nih. Itu berarti kita gunakan margin custom. Nah, nanti kita ambil bagian custom margin. Terus kita sesuaikan bagian sini. Misalnya top itu 3 cm, left to kiri 4, bottom bawah itu 3, right to kanan 3. Nah, ini telah berformat 433 sesuai dengan format laporan pada petikum. Dan untuk gambar juga kita bisa menggunakan insert caption sama seperti tadi. Nah, itu pun langsung otomatis kita bisa langsung menggunakan nama codingan. Dan ya, telah selesai. Nah,
Setelah kita selesai membuat laporan ini, maka kita akan langsung save laporan ini. Untuk save-nya cukup mudah, kita ambil bagian atas ini. Jika tidak ada ini, maka kita bisa ambil di file, terus ambil save. Kita save, kita susukan nama. Terus untuk choose location, itu kita memilih di mana akan file kita letakkan. Ada banyak varian. Nah, kita akan menyesuaikan varian file ini sama dengan sebelumnya, itu pada folder semester 1. Kita bisa tekan more option, kita tekan browser, terus kita mencari file tadi semester 1. Nah, kebetulan ini langsung ada, tapi kalau misalnya tidak ada di sini, kita bisa cari di mana kita letakkan tadi. Contoh seperti saya letakkan di D, terus scroll, kita cari semester 1. Nah, ada kan? Terus kita beri nama tadi seperti tadi. Kita save. Nah, dan itu pun file telah kita save. Nah, jika nanti diminta asisten untuk membuatkan laporan dalam bentuk PDF, nah dari adik-adik tidak perlu mengkonvert Word to PDF melalui website ataupun perantara lain. Di Word sendiri telah bisa langsung kita dari Word to PDF dengan cara ambil file, save as. Nah, kebetulan ada file di sini karena kita sering ambil filenya. Kita tekan file ini, file yang kita buat jadi semester 1. Nah, di sini kan save as type-nya itu masih Word dokumen. Kita ubah menjadi PDF. Nah, jika kita save, maka secara otomatis file tadi yang berbentuk Word tadi telah berubah menjadi PDF secara langsung tanpa adik-adik ubah Word to PDF menggunakan website yang ada di Google. Nah, sedangkan dari Word sendiri sudah bisa langsung. Nah, jika telah selesai, maka kita bisa cek di folder tadi, hasil praktikum, flowchart tadi, dan beserta codingan di dalam ini. Nah, nah, sekarang kita akan menunjukkan cara pengumpulan file tersebut. Jika telah selesai praktikum, biasanya pengumpulan file itu kita menggunakan folder, tipe pengumpulan itu berupa zip ataupun rar. Nah, zip ataupun rar itu masih sama, dan itu pun cukup gampang kita bikinnya. Seperti ini. Misalnya kita disuruh untuk mengumpulkan hasil codingan, flowchart, beserta hasil praktikum laporan PDF. Nah, itu cukup gampang, kita klik ini, terus kita pilih file yang akan kita jadikan, sebuah rar ataupun zip. Setelah itu kita klik kanan, terus kita tinggal ambil compress to. Nah, itu tadi nih, zip, 7 zip file, tar file, ada di sini option. Nah, kita ambil zip file. Nah, di sini itu telah membentuk folder zip. Nah, tadi kita mengasih nama. Seperti ini. Dan itu pun tergantung bebas. Nah, ini berbentuk zip ataupun rar. Dan bisa diekstrak nantinya. Nih. Nah, jika adik-adik salah dalam penulisan nama, itu cukup mudah, kita ubah nama aja. Kita bisa rename di atas ini, rename, ubah nama. Jika tidak ada rename di atas ini, maka kita bisa klik kanan, terus kita cari rename di bawah ini. Jika tidak ada rename di atas dan di bawah, kita bisa ambil show more option untuk melakukan rename seperti ini. Hasilnya sama. Dan hasil ini bisa kita kumpulkan ke link pengumpulan nantinya. Sekian tutorial dalam penggunaan dasar-dasar komputer untuk menggunakan Microsoft Word, margin, cara screenshot, border gambar, line spacing before after dan insert caption, serta menggunakan save dan save as
to PDF, rename file, serta menjadikan RAR atau menggabungkan beberapa file menjadi satu folder untuk dikumpulkan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.